JK Saragih KO dalam waktu 28 detik dan Bilal Hasan berhasil mempertahankan sabuk juaranya. Hohohoi, selamat datang kembali di channel Rio Bray, tempat pembahasan MMA yang paling brutal. Hari ini kita akan membahas dua pertandingan menarik. Yang pertama adalah berita sedih atas kekalahan JK Saragih, dan yang kedua berita bahagia atas kemenangan Bilal Hasan. Sebelum kita memulai videonya, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe. JK Saragih, petarung kebanggaan Indonesia, tumbang di tangan Jo Sang-yo pada UFC 316. Tetapi, apakah sebenarnya yang terjadi? Tanpa harus menyalahkan, menghujat, dan membawa-bawa ke ranah agama, kali ini kita akan membedah 5 penyebab utama kekalahan JK Saragih dari sudut pandang teknikal dan strategi pertarungan. Terlalu agresif tanpa adaptasi. JK memulai ronde dengan penuh semangat. Ia langsung maju melemparkan pukulan kombinasi 1-2 seperti biasa yang dia lakukan. Tetapi di level UFC, langkah terburu-buru bisa menjadi bumerang. 1 detik saja lengah atau melakukan kesalahan maka bisa berakibat fatal. Alih-alih membangun ritme dan membaca reaksi lawan, JK malah langsung menekan dan seperti ingin mengakhiri pertandingan dengan cepat. Hal ini memberikan Joe kesempatan membaca pola serangan JK dan mempersiapkan counter. Gagal menyesuaikan diri dengan gaya southpaw. Jo Sang-yo, petarung yang menggunakan southpaw atau alias kidal. Gaya bertarungnya sama seperti Conor McGregor. Tentu, di dalam olahraga gaya kidal sangatlah berbahaya dan sulit untuk ditebak. Ini bukan hal sepele, southpaw mempunyai sudut serang yang berbeda dan hook kiri mereka bisa sangat mematikan. JK terlihat tidak menyesuaikan angle dan posisi kakinya dengan cukup baik. Akibatnya, sisi kanannya terbuka lebar dan dari situlah hook kiri Joe mendarat telak dan menidurkan JK. Tidak menguasai ritme dan jarak pertarungan. Di MMA, kontrol ritme dan jarak adalah segalanya. Sayangnya, JK terlalu cepat masuk ke zona bahaya tanpa setup, tanpa pengalihan, dan seperti tak punya tujuan. Jo Sang-yo tetap tenang. Ia tidak tergesa-gesa. Dia menunggu dan selalu memancing JK untuk melakukan kesalahan. Dan ketika JK melakukan kesalahan, ia langsung melepaskan hook kiri yang menghentikan semuanya. Kurangnya hip movement dan defense aktif. Salah satu yang paling mencolok adalah posisi kepala JK saat menyerang. Ia menyerang dalam garis lurus tanpa slip, tanpa hip movement. Itu membuatnya menjadi target statis. Di level UFC, itu seperti mengundang KO, dan Joe dengan presisi memiliki early strike, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Level Jo Sang-yo. Banyak yang menilai JK kalah karena kurang fokus, tetapi faktanya lawannya juga sangat luar biasa. Jo Sang-yo adalah petarung lengkap dan sudah mempersiapkan diri untuk pertarungan melawan JK. Sampai-sampai dia sempat berlatih dengan petarung UFC Max Holloway. Persiapan dan penuh perhitungan tentu lebih matang. Ia tahu kapan harus menahan dan kapan harus menyerang. Dia tidak terpancing oleh agresi JK. Sebaliknya, dia menunggu celah dan mengeksekusi saat momentum berpihak padanya. 1 pukulan selesai sudah. Kekalahan ini memang menyakitkan, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah pelajaran
bahwa di UFC yang dibutuhkan bukan hanya semangat bertarung tetapi juga strategi, kesabaran, dan adaptasi tinggi. Jika Saragi adalah petarung muda dengan potensi besar, dengan evaluasi yang tepat, bahkan pindah sesana latihan, bukan tidak mungkin ia kembali dengan lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih layak untuk menghadapi petarung elit di UFC. Jika Saragi dikontrak di UFC sebanyak 5 pertandingan dan sudah bertanding sebanyak 3 kali, 1 kali menang dan 2 kali kalah, dan masih ada 2 pertandingan lagi. Semoga JK Saragi mampu menang impresif dan bisa menampilkan pertarungan menarik sehingga Dana White sebagai presiden menambah kontraknya dan tetap bisa mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional. Bilal Hasan alias Billy The Indo Ninja. Kalau teman-teman belum kenal, Bilal Hasan adalah petarung yang sangat berbakat, striking tajam, grappling tingkat tinggi, tendangan dan combo-kombonya sangat luar biasa. Dan Bilal berlatih dengan God MMA yaitu Matthews Johnson. Pertarungan ini terjadi di event CFFC 143 pada hari Jumat malam tanggal 6 Juni 2025 di Amerika Serikat. Lawannya bernama Johnson Edman. Rekor dari Johnson Edman adalah 8 kemenangan dan 4 kekalahan dan 0 draw. Dan rekor dari Bilal adalah 16-0. Untuk tinggi badan, Bilal jauh lebih tinggi, tentu saat ini menjadi keuntungan jangkauan bagi Bilal. Memasuki ronde pertama, kedua petarung saling serang dan bertukar pukulan. Tendangan brutal dari Bilal hampir saja menidurkan Edman. Dan sering saja tendangan telak mengenai kepala Edman. Tetapi Edman masih mampu bertahan sampai ronde ketiga dan Bilal lebih menguasai pertandingan. Edman mencoba bermain serius, tapi Bilal bukanlah petarung sembarangan. Dia tetap tenang dan terus menganalisa pertandingan. Dan pada saat ronde keempat baru dimulai, Bilal langsung memberikan tendangan keras ke perut Edman. Dan Edman pun melambat dan menurunkan temponya. Belum sempat tarik napas, Bilal langsung memberikan combo yang sangat brutal. Akhirnya wasit pun langsung menghentikan pertandingan. TKO di ronde keempat 1 menit 46 detik. Kemenangan ini, rekor Bilal Hasan sekarang 7 kemenangan tambah kekalahan. Bilal belum pernah kalah di pertandingan profesional, dan 2 laga terakhirnya dimenangkan lewat KO dan TKO. Ini bukanlah statistik biasa, ini adalah rekor bersih dan sempurna. Yang paling luar biasa dari Bilal Hasan adalah bukan cuma gaya bertarungnya, tapi attitude-nya. Setiap kali selesai pertandingan, dia tidak pernah melupakan dari mana dia berasal. Katanya, "Saya bersyukur bisa membawa kemenangan ini untuk Indonesia." Kalimat yang sederhana tetapi bermakna. Hal ini pasti membuat semua warga Indonesia sangatlah bangga. Dia selalu membentangkan bendera merah putih di tengah keramaian Amerika. Dan kabar baiknya, Bilal Hasan akan bergabung di UFC, promotor MMA terbesar di dunia. Dan jika Bilal bergabung di ajang UFC, mampukah Bilal bersaing dengan petarung-petarung level yang jauh lebih tinggi? Jadi, menurut teman-teman, bagaimanakah nasib JK Saragi untuk selanjutnya? Mampukah JK beradaptasi dan memberikan pertandingan-pertandingan impresif di 2 pertandingan terakhirnya? Untuk Bilal Hasan, apakah Bilal Hasan bakal terus tak terkalahkan? Dan siapakah yang mampu mengalahkan Bilal Hasan di UFC? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar kita terus membahas pertarungan MMA yang menarik. Hoi hoi hoi, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.